Kami Jadi, kelompok satu, Enggano. Asal-usul marga Batak bermula pada cita rakyat yang diyakini oleh masyarakat Batak yang berisi tentang si Raja Batak. Menurut ahli sejarah Batak, si Raja Batak dan kelompoknya berasal dari Thailand yang pergi ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Cianjur mula-mula. Bukan si Raja Batak bukanlah karena beliau adalah seorang raja, tetapi julukan tersebut merupakan bentuk penghormatan dari para pengikutnya ataupun para keturunannya. Selain itu, tidak ada bukti-bukti konkret yang menunjukkan bahwa terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Batak. Raja Batak mempunyai dua putra, yaitu Guru Tataya Bulan dan si Raja Isumbaon. Dari Guru Tataya Bulan mempunyai 5 orang putra, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Malau Raja, Sagala Raja, dan Limbong Mulana. Kemudian dari si Raja Isumbaon mempunyai 3 orang putra, yaitu Tuan Soring Mangaraja, si Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalidang. Mereka menyebar ke seluruh daerah di Tapanuli sehingga muncullah jenis-jenis warga Batak yang saat ini kita kenal dan sering kita jumpai. Sejak masa kerajaan Batak, tanah Batak dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu Samosir yang terletak di Kabupaten Samosir, Toba yang terletak di Kabupaten Toba, Kumbang yang terletak di Kabupaten Kumbang, Hasundutan, dan sebagian kecil dari wilayah Kecamatan Siborong-Borong. Kemudian yang terakhir yaitu Silindung yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara. Karena itu, peranan marga sangatlah penting bagi masyarakat Batak karena orang Batak selalu dikenal dengan marganya. Menurut kutipan Harahap dan Siahaan, marga adalah suatu lambang keluarga Batak yang akan diteruskan secara turun-temurun kepada penerusnya. Keturunan suku Batak harus menggunakan marga ayahnya dan terdapat larangan untuk menikah jika kedua mempelai memiliki marga yang sama. Nah, dalam adat Batak, pemberian marga dan penempatan marga pada garis keturunan sangatlah diperlukan. Karena tanpa mengetahui marga, seseorang tersebut tidak tahu sebutan apa yang pantas digunakan saat memanggil orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Orang yang tidak mengetahui marga dan silsilah keluarga mereka disebut Nasomaradat dan Batak Nalilu. Sebutan tersebut digunakan jika ada seseorang berdarah Batak dan tidak mengetahui silsilah dan penempatan diri mereka sendiri dalam keluarga. Pemberian marga juga dilakukan ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan seorang teman atau sahabat yang bermarga Batak. Ia dapat melakukan proses pemberian marga yang melalui serangkaian upacara yang bernama upacara Mangain. Upacara ini tidak boleh disalahartikan sebagai adopsi karena pemberian marga kepada orang non-Batak dapat dilihat dari sisi di mana yang menerima merasa dianggap dan dihargai pada anggota baru. Terdapat hukum kepada orang yang diberi marga bahwa mereka adalah sama kuat keanggotaannya berdasarkan pertalian darah menurut Kuta Balian pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang pembagian marga yang ada di suku Batak. Yang pertama, ada suku Karo. Di dalam suku Karo ada beberapa marga yang diakui. Yang pertama, ada marga Ginting. Marga Ginting dibagi lagi dalam Arja Tambun, Babo, Beras, Cabak, Gurupati. Terus juga terdapat marga Karo-Karo yang terbagi menjadi Barus, Bukit, Gurusinga, Kaban, dan yang terakhir terdapat marga Tarigan yang terbagi menjadi Botnok, Gana-Gana, Gersang, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada suku Pakpak. Beberapa marga yang diakui di suku Pakpak ini antara lain ada Anak Ampun, Angkat, Bako, Bancin, Banurea. Lalu yang ketiga ada suku Mandailing atau biasa dikenal dengan Batak Mandailing. Beberapa marga yang diakui di suku Mandailing antara lain ada Mandailing Suku dan Jakantan yang dibagi menjadi Palungan, Nasution, Pasaribu, Matondang, Batubara. Terakhir ada marga Mandailing Godang yang dibagi lagi menjadi Nasution, Panyabungan, Tambangan, Borota, Lantat, Jior, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat itu ada suku Angkola. Suku ini terletak di wilayah Tapanuli bagian selatan. Beberapa marga yang diakui itu diantara lain yang pertama ada marga Lubis yang terletak di Mandailing dulu. Lalu yang kedua ada marga Tanjung yang diturunkan oleh Tanjung Dolo yang pergi merantau keluar daerah dan meninggalkan daerah Lobuhole. Lalu selanjutnya yang kelima ada suku Batak Simalungun yang berada di Kabupaten Simalungun. Banyak orang Batak yang memiliki sebutan untuk suku ini dengan nama Sibalungu. Hal ini karena adanya legenda hantu yang mengakibatkan adanya wabah penyakit. Beberapa marga yang diakui di suku ini antara lain yang pertama ada marga Sinaga yang merupakan salah satu dari 4 marga asli suku Simalungun. Lalu ada marga Saragi yang memiliki leluhur yang berasal dari selatan India. Yang terakhir ada marga Purba. Lalu di sini yang terakhir yang keenam itu ada suku Batak Toba yang merupakan sebuah kesatuan kultural. Suku ini menyebar ke berbagai penjuru. Beberapa marga yang diakui di suku ini antara lain yang pertama ada marga Gultom yang memiliki keturunan asli dari Raja Tarombok Batak. Selanjutnya ada marga Baringding yang digunakan oleh beberapa keturunan Raja Sapalatuat, Tampuk, Nabolon. Lalu yang terakhir ada marga Napitupulu yaitu marga yang sampai sekarang masih ada dan digunakan oleh beberapa orang yang memiliki keturunan dari Raja Napitupulu. Pembahasan ketiga, dampak eksistensi adanya marga Batak. Ternyata dengan adanya marga di suku Batak bisa berdampak terhadap kehidupan yang berlangsung di masyarakat Batak loh.
Adanya marga bagi suku Batak memberikan dampak-dampak yang terlihat secara nyata di kehidupan bermasyarakat sosial. Misalnya saja, hal tersebut berdampak terhadap unsur-unsur kebudayaan yang ada. Secara garis besar, hal itu disebabkan oleh faktor lingkungan geografis di mana suku Batak melangsungkan kehidupan bersosial di wilayah yang ditempatinya. Nah, berikut ini dijelaskan beberapa dampak yang berkaitan dengan unsur kebudayaan. Yang pertama, berdampak terhadap sistem bahasa. Bahasa yang digunakan dalam suku Batak sendiri merupakan bahasa Batak dan ada beberapa lainnya yang menggunakan bahasa Melayu. Tiap suku atau etnis Batak memiliki perbedaan yang tampak di sistem bahasa tersebut, yaitu perbedaan logat yang digunakan dalam keberlangsungan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Biasanya, perbedaan logat didasarkan pada ciri bunyi dan intonasi yang memiliki cara ciri khasnya masing-masing dalam logat tersebut. Meskipun adanya perbedaan logat di suku Batak, hal itu rupanya tidak menjadi suatu halangan loh untuk berkomunikasi antar suku Batak yang ada. Selanjutnya, ada penerapan marga dalam suku Batak juga berdampak kepada kesenian yang tercipta dari masyarakat suku Batak. Salah satunya yaitu kesenian tak benda berbentuk kain yang bernama kain ulos. Kain ulos ini kain tradisional yang dikembangkan secara turun-menurun dari masyarakat suku Batak. Kain ulos ini berfungsi sebagai simbol budaya, perkakas adat, dan bagian dari keberlangsungan berbagai kegiatan tradisi adat. Kain ulos ini dimiliki oleh seluruh subetnik Batak, yang mana setiap subetnik Batak ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan dapat terlihat dari motifnya, warnanya, dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Sampai saat ini, keberadaan kain ulos masih bertahan dan dilestarikan dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam proses upacara pernikahan. Selanjutnya adalah memperkuat sistem kekerabatan yang berlangsung pada kehidupan suku Batak dan juga dipengaruhi dari adanya marga yang dimiliki antar individu suku Batak. Anggota suku Batak harus mengetahui asal marga keturunannya agar saat bertemu dengan marga lain ia bisa menjelaskan perihal marganya. Tradisi kekerabatan Martaromo sendiri adalah tradisi berkomunikasi bagi suku Batak yang dilaksanakan ketika berkenalan bersama anggota suku Batak. Dalam tradisi ini, anggota suku Batak akan saling menceritakan marga yang diperolehnya, dan tradisi ini berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat sistem kekerabatan antar suku Batak dan mencari pasangan bagi para anggota suku Batak yang belum menikah. Mau lihat deh!